Oke, kembali lagi bersama channel ini, Fazles. Perkenalkan, gue Fazles. Kemungkinan dalam satu segmen video ini akan membahas tentang hukum. Jadi, dalam satu minggu, mungkin saya akan upload video tentang game atau vlog, itu mungkin hampir tiap hari. Tetapi dalam per minggu, mungkin akan ada sela-sela video tentang hukum. Jadi akan saya buat segmen baru tentang hukum karena saya juga sedang mempelajari tentang ilmu hukum yang ada di Indonesia. Mungkin kita bisa sambil belajar di YouTube ini daripada saya belajar sendiri, mungkin saya bisa belajar bareng kalian. Yang akan saya upload mungkin per minggu sekali atau per minggu 2 kali. Sebelum ke inti yang akan saya pelajari next video, mungkin akan saya berikan aja dulu pengertian ilmu hukum. Jadi, ilmu hukum merupakan suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Ilmu hukum bersifat mengatur dan juga memaksa. Churchon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Sabto Raharjo. Ruang lingkup ilmu hukum itu sangat kompleks, tidak hanya membicarakan tentang peraturan-peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga sifat perkembangannya dari masa lalu sampai sekarang, serta fungsi-fungsi ilmu hukum pada tingkat peradaban umat manusia. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan tatanan suatu hukum tertentu di suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan dengan singkat bahwa objek ilmu hukum ialah hukum dalam suatu fenomena kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Hukum itu sebagai fenomena universal dan bukan lokal ataupun regional. Jadi, menurut pengertian yang ada di layar, hukum itu merupakan aturan-aturan yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Hukum itu bersifat mengatur dan juga memaksa semua masyarakat, semua lapisan masyarakat yang ada di bangsa ini. Nah, selanjutnya ada kedudukan dan juga fungsi pengantar ilmu hukum. Kedudukan hukum dalam suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat. Pada semua bidang kehidupan, Surjono Sukanto mengatakan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, dan bahwa hukum merupakan suatu proses dalam sejarah pemikiran ilmu hukum. Terdapat dua paham yang berbeda, yaitu menurut mazhab sejarah dan kebudayaan, kultur historische school, oleh Friedrich Karl von Saving tahun 1799 sampai 1861, seorang ahli hukum asal Jerman yang berpendapat bahwa fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua, Jeremy Bentham 1748 sampai 1852, ahli hukum asal Inggris dan dikembangkan oleh Roscoe Pound 1870 sampai 64, ahli hukum USI, dan aliran sosiologikal jurisprudence berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sementara menurut Sarjono Sukanto, dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya, yaitu terdapat bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral, yaitu duniawi dan lahiriah. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Yang kedua, terdapat bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka, sensitif, dan rohaniah. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial atau social control.
Nah, yang kedua ini merupakan kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Ada juga hubungan antara pengantar hukum dan pengantar tata hukum Indonesia. Hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum. Nah, PIH itu mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia atau tata hukum Indonesia. PIH menjadi dasar dari PHI, yang berarti bahwa untuk mempelajari tata hukum Indonesia harus belajar PIH terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar yang berhubungan dengan hukum diberikan dalam PIH. Sebaliknya, pokok-pokok bahasan PIH merupakan contoh konkret apa yang dibahas dalam PIH. Pengantar ilmu hukum atau PIH kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk mempelajari lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Nah, yang ketiga, ini merupakan hubungan antara pengantar ilmu hukum atau PIH dan pengantar tata hukum Indonesia atau PTHI. Setelah tiga tadi, di sini yang terakhir ada pengertian kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik ataupun buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Pengertian kaidah hukum ini juga banyak didefinisikan oleh para ahli secara tidak langsung. Kaidah hukum itu merupakan salah satu kaidah yang sangat meliputi masyarakat secara umum. Nah, jadi ini yang terakhir adalah pengertian kaidah hukum. Nah, menurut bacaan yang sudah kita baca tadi, kaidah hukum itu dibuat yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat maupun penguasa negara. Dan kaidah ini mengikat setiap orang. Kemudian berlakunya dapat dipaksakan oleh kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia ataupun perbuatan nyata yang dilakukan oleh manusia. Nah, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai pengertian kaidah hukum. Mungkin di next video, di next segmen, kita bahas materi yang lainnya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya tayangkan. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan, apabila ada kesalahan dalam penyebutan, dan apabila ada kekeliruan, mohon bisa dikoreksi. Mungkin cukup sekian. See you next video. Bye.